Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bil haqqi tusrakum ya ahli darki ahli naba ya ahli nur nawaina ma nawassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala kemarin yaitu tentang bagaimana menjelaskan tentang penyusun kitab ini. Bagaimana Al-Habib Abdullah Haddad dalam kondisi penyusun kitab ini dalam kondisi yang tidak bisa melihat, tapi semangat belajarnya, semangat untuk menuntut ilmu luar biasa. Walaupun keterbatasan tidak bisa melihat, tapi itu tidak menjadikan satu penghalang tetap untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu ini faridah itu kewajiban kepada setiap muslim dan muslimah agar kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah secara sah dan sempurna. Tanpa ilmu sulit orang itu bisa menunaikan kewajiban. Bisa jadi satu perbuatan itu dianggap sah, tapi ternyata itu tidak sah. Atau bisa jadi itu perbuatan yang dianggap halal, tapi ternyata haram. Dia nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mencari ilmu. Maka penyusun kitab ini Al-Habib Abdullah Haddad luar biasa mencari ilmu sampai 100 gurunya dia. Nah, mencari ilmu itu seperti hadir seperti ini ya. Dia termasuk talabul ilm hadir dalam majelis ilmu. Kalau ada orang yang mengatakan sudah saya nggak usah hadir di masjid, nggak usah hadir di majelis ilmu, saya cukup lihat di medsos saja. Oh ini ceramahnya Ustadz ini, ceramah Ustadz ini, ya dia mendapatkan ilmu, tapi tidak dikategorikan hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu itu jasmaninya hadir dia duduk. Kecuali kita ada udzur, kita sakit, biasa hadir majelis ilmu, lalu sakit, terus kita lihat di medsos, lihat di YouTube, maka termasuk mendapatkan nilai pahalanya dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan majelis taklim karena ada udzur, ada sakit. Jadi jangan cukup ilmu saja. Ini majelis taklim ini hadir, duduk, mendengarkan daripada nasihat-nasihat. Agar apa? Agar kita langsung muwajah, langsung bertemu kepada orang yang mengajari kita, ataupun kita bisa mempertanyakan. Tapi kalau di medsos kan sulit kita untuk mempertanyakan daripada apa yang kita perlu kita tanyakan. Tapi kalau dalam majelis seperti ini kan bisa tanya, gimana maknanya ini, gimana asalnya ini, gimana hukumnya ini. Ini namanya majelis taklim. Maka dikatakan majelis ilmu itu apa? As-su'al wal jawab. Pertanyaan dan jawaban. Itu daripada majelis ilmu. Jadi dalam kondisi keterbatasan fisik, maka Habibullah Haddad ini penyusun kitab ini belajar, cari ilmu, bahkan sampai 100 ulama gurunya dia. Kenapa? Karena beliau tahu pentingnya ilmu luar biasa. Orang itu kalau sudah dituntun dengan ilmu, cara bicaranya dituntun dengan ilmu.
perbuatannya dituntun oleh ilmu, perkataannya dituntun oleh ilmu, cara berhubungan dengan suaminya, berhubungan dengan istrinya dituntun dengan ilmu. Ini ilmu ini sangat luas. Kalau betul-betul kita tidak mempelajari, maka sulit kita bisa menunaikan kewajiban kepada Allah atau memberikan kewajiban kita kepada manusia yang lain. Apa kewajiban kita kepada orang tua? Apa kewajiban kita kepada istri? Apa kewajiban kita kepada suami? Apa kewajiban kita kepada anak? Itu semua bisa kita dapatkan dari majelis ilmu. Maka enggak boleh orang itu jauh daripada majelis ilmu. Apalagi cuma hadir di masjid saja, sebentar saja, dan tempatnya tidak jauh daripada rumah kita. Dulu para ulama itu mencari ilmu itu perjalanan mereka, naik onta sampai puluhan, bisa dikatakan sampai berbulan-bulan untuk mencari ilmu. Imam Syafi'i bagaimana dari Irak sampai ke Mesir dia. Ulama-ulama yang lain dari negara lain itu bukan dengan pesawat, tapi dengan onta. Perjalanan yang jauh. Untuk apa? Untuk mempelajari satu ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu ad-din, yang penting untuk kita dapatkan. Jadi betul-betul sangat luar biasa. Maka Al-Habib Haddad ini sampai gurunya luar biasa. Gurunya bukan 1, sampai 100 guru dia dulu belajar. Belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu ilmu fikih, belajar ilmu-ilmu yang luar biasa dipelajari. Tetapi yang fardu ain yaitu apa? Ilmu yang fardu ain kemarin yaitu apa? Yang wajib kita pelajari itu apa? Ilmu yang kita punya kewajiban dengan perbuatannya. Contoh salat. Kalau kita sudah balik dan agil, maka wajib untuk mengerti tentang syarat-syaratnya salat, rukun-rukunnya salat. Kalau harus mengerti tentang salat, maka wajib dia mengerti tentang caranya wudu. Kalau dia harus mengerti caranya wudu, dia harus mengerti bagaimana hukum air, mana air sedikit, mana air yang banyak, mana air mustakmal yang tidak boleh dibuat wudu. Harus mengerti. Kenapa? Karena ini kewajiban kita. Kenapa? Begitu kita diwajibkan untuk sholat, maka wajib untuk memahami hukum-hukum sholat. Enggak boleh udur. Tapi saya, misal ada orang yang sholatnya enggak sah tanpa niat, atau tanpa takbiratul ihram, atau tanpa membaca surah Fatihah, kecuali masbuk ya, makmum yang masbuk. Padahal Fatihah termasuk wajib. Gimana hukumnya dia? Rukun-rukunnya harus paham dia. Mana rukun aqwal, rukun perkataan itu apa saja? Fatihah, takbiratul ihram, at-tahiyat, sholawat, salam. Ini rukun-rukun yang harus telinga mendengar. Kalau dia baca Fatihah, misal pelan, enggak terdengar telinganya dia, enggak sah sholatnya dia, enggak sah Fatihahnya dia. Rukun-rukun seperti ini wajib untuk mengerti. Agar apa? Sholat kita menjadi sholat yang sah. Jadi ada ilmu yang fardu ain seperti ini. Bagaimana hukum puasa, yang membatalkan puasa apa saja, rukunnya puasa apa saja. Harus paham. Kenapa? Karena kita sudah punya kewajiban untuk. Kalau misal orang haji, untuk siapa yang wajib mengetahui wajib? Bagi orang yang akan berangkat haji. Kalau orang fakir, orang miskin tidak wajib untuk mempelajari bab tentang haji. Kenapa? Dia masih belum ada kewajiban untuk mempelajari untuk kewajiban daripada haji. Tapi begitu dia sudah mulai sudah akan berangkat haji, maka wajib dia mempelajari ilmu tentang haji. Bagaimana ihram, miqat itu bagaimana? Tahu semua hukum-hukum itu. Kenapa? Karena dia sudah kewajiban. Jadi tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Nah, namanya fardu ain. Ada fardu kifayah. Seperti apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini kita tidak wajib. Begitu ada ulama yang mempelajari ilmu tafsir, cukup bahwa itu sudah fardu kifayah. Begitu ada salah satu yang memahami ilmu tafsir, maka gugur kewajiban kita sudah. Fardu kifayah. Seperti apa? Seperti sholat jenazah.
Sholat jenazah itu hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Kalau ada sekelompok orang yang mensolati jenazah, maka yang lain gugur kewajiban. Kalau tidak ada mensolati, haram, dosa, semuanya dosa. Orang sekitar situ, yang di situ ada jenazah, orang itu tidak menyolati, tidak ada yang menyolati sama sekali, haram, semuanya dosa. Tapi begitu ada 3 orang, 4 orang yang sholat cukup daripada untuk mensolati daripada jenazah, maka hukumnya fardu kifayah. Itu daripada hukum-hukum seperti itu. Maka wajib mempelajari ilmu yang penting, yang kita tidak boleh meninggalkan daripada kewajiban tersebut. Maka alhamdulillah Haddad termasuk ulama besar pada zamannya, keilmuannya, penyusun kitab kita ini. Kalau mengarang kalau membaca satu kitab, kita harus tahu, kita paling tidak mengenal siapa yang daripada penyusun kitab ini, supaya kita tahu ini madhabnya apa, alirannya apa. Kita tahu, oh ini ahli sunnah wal jamaah, sama kita. Baru dipelajari, oh ini senang maulid, oh ini senang tahlil. Kita tahu, oh jadi pemikirannya ahli sunnah wal jamaah. Jangan semua kitab dibaca saja. Kitab dibaca, ada kitab dibaca. Kalau yang menyusun bukan ahli sunnah, nanti apa? Kita terjerumus, kita akan terbawa. Kecuali keilmuan kita sudah bagus. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau ilmunya kita masih belum luas, jangan mempelajari aliran-aliran yang lain. Kenapa? Takut terbawa daripada aliran-aliran tersebut. Itu daripada Haddad luar biasa, belajar dari guru ke guru, keilmuannya. Terus banyak mengarang kitab beliau, banyak mengarang syair-syair, qasidah-qasidah yang di situ ada nasihatnya, luar biasa daripada nasihat. Dan termasuk bukan itu saja, beliau ini termasuk orang yang sangat luar biasa, yaitu apa? Kesabarannya sangat luar biasa. Bahkan beliau ini sampai pernah terkena demam, panas dingin selama 15 tahun. Selama 15 tahun sabar beliau. Jadi begitu, itu pun walaupun dalam kondisi panas dingin, bukan seminggu ya, bukan 10 hari, 15 tahun, itu pun ibadahnya tidak berkurang. Menyusun kitab, mengarang kitab tidak berkurang. Zikirnya dia tetap istiqomah dia. Jadi bukan berarti orang yang alim itu bukan berarti seakan-akan cobaannya ringan, tidak. Justru orang-orang yang alim itu cobaannya besar. Para anbiya, para rasul itu ujiannya berat mereka. Nabi Muhammad SAW bagaimana di Mekah dicaci, dihina, bahkan akan dibunuh, terus luar biasa. Perjuangannya Rasulullah selama 23 tahun menjadi rasul tidak berhenti. Jadi jangan dianggap Nabi itu berarti sudah, tetap ujiannya sangat berat. Begitu setelah Nabi para salihin, para ulama, para tabiin, para sahabat, itu berat ujian mereka. Orang-orang dulu di zaman Nabi, para sahabat ini bukan hanya Nabi saja, para sahabat juga betul-betul ditekan sama orang-orang kafir Quraisy, ditekan luar biasa. Bahkan mereka kalau sholat seperti ini, itu nyawa taruhannya mereka, bisa mati mereka. Kalau ada yang baca Quran di depannya orang kafir, bisa dibunuh dia. Sulit. Pada waktu itu ibadah sangat sulit. Kenapa? Karena orang-orang kafir sangat berkuasa di Mekah pada waktu itu. Kalau kita alhamdulillah, kita ini bebas, alhamdulillah, kita ibadah, kita di masjid, kita bangun malam, kita baca Quran, kita selawatan, kita baca maulid, mudah, nggak ada larangan sama sekali. Tapi justru semangat kita yang kurang. Para sahabat dulu dilarang oleh orang-orang kafir, tapi tetap mereka melakukan ketaatan. Tapi kita tidak ada larangan, tapi justru malas, berat untuk ibadah, berat untuk bangun malam, berat untuk zikir, berat untuk hadir majlis taklim. Padahal ini semua bekal buat kita nanti di akhirat. Bekal kita.
dunia kita tinggal, istri kita tinggal, anak kita tinggal. Yang saat ini istri itu masih istri kita, begitu meninggal bisa istrinya orang lain nanti dia. Harta yang kita miliki sekarang saat ini milik kita, tapi besok bisa, begitu kita meninggal bisa pindah tangan ke anak kita, bahkan bisa kemana-mana. Ya, ini semua kita tinggalkan. Tapi ibadah, ketaatan, dekat kepada Allah akan terus mendampingi kita mulai di dunia sampai di akhiratnya. Jadi perlu apa? Perlu semangat dalam ketaatan. Perlu. Semua ada waktunya. Kita capek ibadah cuma sebentar saja. Umurnya umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun. 60 sampai biasanya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sebentar saja. Ketaatan kita kepada Allah sebentar saja. Tapi kenikmatan yang Allah persiapkan kepada hambanya abadal abidin selamanya nanti. Selamanya kenikmatan tersebut. Ya, kita capek sekarang untuk hadir majelis taklim, capek kita bangun malam, capek kita baca Quran, capek kita sholat, capek dalam ketaatan. Tapi jangan lupa, itu semua capeknya kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Luar biasa. Maka dari situ hendaknya selalu kesabaran dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, dan juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Apa yang sering daripada ulama-ulama terdahulu itu terkena, dia menjaga jangan sampai berbuat kemaksiatan kepada Allah, jangan sampai dia meninggalkan sholat, jangan sampai dia meninggalkan puasa, tapi terus dia menjalankan perintah Allah. Betul-betul dia hati-hati dalam hidupnya agar tidak terjerumus daripada perbuatan dosa, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Terus dijaga. Ini sabar. Di waktu dia bisa berbuat zalim kepada orang, tapi dia tahan. Dia bisa mencaci orang, dia bisa merendahkan orang, tapi dia tahan. Maka ini kesabaran di waktu dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi betul-betul dia menahan diri daripada perbuatan mungkar. Ini lebih berat ya. Orang sholat sunnah sama orang yang meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat. Orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sulit. Orang yang suka mengambil haknya orang lain, suka menipu, kalau itu sudah menjadi terbiasa, sulit dia menghentikan. Tapi dengan kemauan yang kuat, dengan ilmu agama, dengan mengingat kematian, dia akan sadar. Orang kalau sudah ingat kematian, sadar dia sudah. Maka dari situ kesabaran, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan apapun. Kita ini harus pandai untuk apa? Untuk introspeksi diri. Sering koreksi diri. Apa sih? Dosa apa yang sering kita lakukan? Apa dosa apa? Saya ini suka fitnah. Na'udzubillah. Saya ini suka menipu orang. Saya ini suka dusta. Terus, apa yang sering kita lakukan? Oh, saya ini suka mencaci orang. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini, kalau kita tahu apa yang kita lakukan, dosa apa yang sering kita lakukan, insya Allah akan bisa sembuh dia. Kenapa? Karena dia sudah tahu penyakitnya dia. Jangan cuma jasmani saja. Kita ini kalau sakit ginjal kita, sakit paru-paru kita akan berusaha untuk mengobati. Kita cari dokter yang terbaik. Tapi jangan lupa, penyakit hati itu jauh lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani tidak mengakibatkan dia mendapatkan azabnya Allah, kecuali dia tidak sabar dengan penyakit tersebut. Begitu kena penyakit dia mengeluh, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begini, kenapa. Dia tidak mengeluh apa, bahkan dia lupa
nikmatnya Allah itu sangat banyak daripada musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut. Fa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Tak bisa kita ngitung nikmatnya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini apa? Selalu ingat musibah, bukan ingat daripada nikmatnya Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari situ bahwa hendaknya kita ini kalau penyakit jasmani kita berusaha cari dokter yang terbaik, cari dokter yang paling bagus, obat yang paling mahal. Untuk apa? Untuk menyembuhkan jasmaninya dia, untuk berobat dia. Tapi ada penyakit hati yang kita lupa. Kita ini suka pendendam, sulit untuk memaafkan kesalahan orang, sulit untuk memaafkan orang, sulit untuk meminta maaf kepada orang lain kalau kita berbuat salah. Atau orang itu punya penyakit ujub, bangga diri. Oh, saya ini ahli taat. Kalau tidak ada saya, masjid ini nggak makmur sudah. Oh, kalau nggak ada saya, wah, masjid ini ditinggalkan orang sudah. Oh, kalau tidak ada saya, maka kebaikan tidak ada di sini sudah. Dia merasa dirinya yang terbaik, merasa dirinya hebat, ujub, ta'ajab, bangga, ujub, bangga, kagum dengan perbuatan dia. Oh, saya ini ahli taat, saya ini ahli ibadah. Maka seharusnya orang itu kalau ahli taat, ahli ibadah, itu seharusnya tambah tawadhu dia. Kalau orang ahli taat, ahli ibadah, terus tambah sombong, ini seperti iblis nanti. Iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka makhluk yang taatnya luar biasa. Tapi karena merasa congkak dan sombong, merasa dirinya terbaik, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Lihat, merasa dirinya terbaik. Ini penyakit hati. Atau sombong, merendahkan orang lain. Apa kamu itu? Kamu masih punya amal sedikit. Sombong dia. Nah, lihat. Ini penyakit-penyakit hati. Jadi seharusnya penyakit-penyakit hati ini lebih betul-betul dikonsentrasikan, dikhususkan dalam pengobatan. Bagaimana cara mengobatinya maksiat, penyakit hati? Dengan hadir majelis ilmu. Majelis ilmu ini bisa mengobati hati kita, pikiran kita jauh lebih tenang. Kalau kita terkena musibah, kita sabar dan kita tawakal. Dari mana kita nasihat-nasihat seperti ini? Dari majelis ilmu. Maka dari situ hendaknya kita selalu hadir majelis taklim. Untuk apa? Untuk bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sabar dalam ketaatan itu 300 derajat. Yang sabar meninggalkan kemaksiatan 600 derajat. Dan sabar di waktu terkena musibah. Musibah, kena penyakit kah? Musibah kita ditipu orang kah? Atau anak kita sakit kah? Apapun musibah, sabar. Idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ucapkan inna lillahi, semua kembali kepada Allah. Ini miliknya Allah. Kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala, berarti apa? Itu dari Allah, nikmatnya Allah kembali kepada Allah. Maka dari situ menunjukkan bahwa ini yang paling tinggi, kesabaran di waktu apa? Di waktu terkena musibah. Al-Habib Al-Haddad ini seorang hamba yang luar biasa. Bayangkan 15 tahun. Bukan itu saja, di waktu menuntut ilmu dengan kondisi mata tidak bisa melihat, masih sabar mencari ilmu. Mungkin kalau zaman sekarang orang itu tidak bisa melihat, nggak bakal hadir majelis ilmu sudah. Wah, saya nggak bisa melihat, sulit saya. Jadi kalau dulu zaman Al-Haddad, zamannya penyusun ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad,
walaupun matanya tidak bisa melihat, tetap semangat dalam ibadah, semangat mencari ilmu dia. Sulit ya, orang belajar tanpa bisa melihat. Kenapa? Penting ini. Gimana dia nulis? Gimana? Sulit ya. Maka ada pendamping, dia harus mendengarkan betul ceramah dia apa yang disampaikan, ilmu dari gurunya. Sulit. Bukan itu saja, bahkan mengalami satu sakit yang luar biasa, yaitu sampai 15 tahun demam, panas dingin selama 15 tahun, bukan seminggu. Kita nih kalau seminggu saja panas dingin saja sudah tak kuat, kita sudah sakit, kita ke dokter, kita minum obat, kita tak kuat sudah, fisik kita nggak kuat. Tapi beliau 15 tahun tetap beliau masih belajar, tetap beliau ngajar, beliau ibadah, beliau taat, tidak berkurang sama sekali dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah itu bukan jadi penghalang. Makanya orang itu kalau dia terbiasa dalam ketaatan. Ada orang yang biasa bangun malam, dia sholat witir, dia baca Quran, terus ternyata dia sakit, maka tetap nilainya, pahalanya dia mendapatkan seperti dia bangun malam. Kenapa? Karena dia meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat witir, meninggalkan qiraatul Quran, ibadah di waktu malam, karena ada udzur sakit. Begitu juga di waktu masa muda, di waktu sehat kita taat terus ibadah, sholat jamaah di masjid, kita zikir, ikut majelis taklim. Di waktu tua dia nggak bisa hadir, sudah kakinya nggak kuat, sudah nggak ada yang nganter dia, maka tetap dia mendapatkan nilai pahalanya apa yang dulu pernah dia kerjakan. Apa yang dulu pernah dia kerjakan, maka dia mendapatkan itu semua. Maka saya katakan di sini kita perlu sekarang ini apa? Untuk memperbanyak ibadah. Nanti suatu saat kita kena musibah, kita sakit atau kita sudah tua, maka terus amal ibadah itu terus mengalir kepada kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan ibadah tersebut karena ada udzur. Maka Abdul Haddad ini sampai seperti itu. Bukan itu saja, bahkan kehidupan rumah beliau ini sangat kecil. Itu dulu saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke tempat rumah daripada penyusun kitab ini. Rumahnya kecil, dapurnya itu paling 1 meter kali 2 meter, kecil. Jadi sangat sederhana. Bukan rumahnya mewah, besar, tidak, kecil. Hidup yang sederhana. Dulu di kota Tarim, beliau kan lahir di kota Tarim, Hadramut, Yaman. Itu kehidupannya sangat sederhana sampai sekarang. Ekonominya itu bisa dikatakan ya untuk lebih di sini lebih mewah ya. Mobil-mobilnya bagus-bagus di sana. Mobilnya itu tahun-tahun 80, 85, tua-tua mobilnya. Jadi mestinya ekonominya tidak seperti sini. Tapi kehidupan mereka itu makmur, nyaman, tenang. Betul-betul hidupnya itu berkah. Kenapa? Karena diisi dengan ketaatan. Orang itu kalau sudah diisi ketaatan dalam rumah tangganya dia, maka dia akan mengatakan baiti jannati, sebagaimana Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga. Kenapa? Karena diisi ketaatan, diisi ibadah, diisi baca Quran, suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, bangun malam ibadah kepada Allah, anaknya sholat semuanya. Ini rumah tangga yang betul-betul cahaya luar biasa. Jadi betul-betul rumah tangga yang istimewa dengan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kembali kepada penyusun kitab ini, kesabarannya luar biasa dalam kondisi yang fakir, yang miskin, dalam kondisi sakit seperti itu. Tapi kesabarannya tetap dijalani. Sampai bisa dikatakan orang Al-Habib Al-Haddad diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Lihat. Tapi semua itu mau jadi kekasih Allah itu ada prosesnya. Enggak asal-asalan. Harus sabar dalam menunaikan kewajiban. Harus sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Harus sabar di waktu kena musibah. Harus sabar di waktu menuntut ilmu, cari ilmu, sabar menjalankan ibadah kepada Allah.
Sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Sampai kapan kita ibadah? Sampai kapan kita meninggalkan maksiat? Sampai kita menghadap kepada Allah. Dan itu pun singkat. Hidup di dunia ini sangat singkat. Jadi bukan berarti yang panjang, singkat, sangat singkat di dunia ini. Di dunia ini sangat, tahu-tahu kita sudah umur 30 tahun, tahu-tahu kita sudah punya anak, tahu-tahu kita sudah punya cucu. Lihat umur kita, cepat betul dunia ini. Baru kemarin kira-kira, hampir sebulan yang lalu, hampir sebulan, saya di sini. Tapi sekarang sudah sebulan, hampir sebulan. Cepat betul. Cepat, waktunya ini cepat sekarang. Kalau tidak betul-betul diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan ibadah, menyesal kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak punya amal ibadah, tidak punya bekal ya. Maka orang-orang tersebut akan menjadikan satu orang yang menyesal. Itu daripada sekilas daripada penyusun kitab Abdul Hadir, agar kita tahu bahwa beliau seorang yang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ini banyak karangan-karangan kitabnya beliau. Banyak ya, karangan-karangan dari kitabnya tersebut. Di antaranya ini termasuk daripada karangan-karangan guru-gurunya beliau. Beliau ini paling tidak ya hampir 400 tahun yang lalu lah. Itu di zaman 400 tahun yang lalu. Bahkan ini kitab diterjemahkan bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Perancis. Saking sangat manfaatnya di pesantren, kitab Nasihat Dunia ini dipakai di mana-mana. Sangat berkah dan manfaatnya sangat luar biasa. Pertama, kita masuk ke kitabnya langsung ya. Pertama, beliau ini diawali dalam karangan kitabnya ini, susunan kitabnya ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka dikatakan kullu amrin ya la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay naqsil barakah, atau sedikit berkahnya. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang penting, urusan dunia maupun akhirat, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan menjadikan keberkahan sedikit. Dulu orang-orang tua kita ini, kalau ada anaknya yang makan nggak kenyang-kenyang, makan nambah lagi makan, apa kata orang tuanya? Baca bismillah kamu. Apa tujuannya? Bismillah itu sedikit dia akan mengenyangkan dia, sedikit akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Baca bismillah kamu nggak baca bismillah, segala sesuatu yang penting dari urusan dunia ataupun daripada urusan akhirat, maka dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau keluar rumah, paling tidak minimal bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah. Kita mau apapun, maaf, kita mau berhubungan suami istri, baca bismillahirrahmanirrahim minimal. Agar apa? Agar syaitan tidak ikut. Seseorang yang makan sesuatu, makan nasi tanpa baca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan ikut dia. Maka syaitan menjadi kuat. Untuk apa? Untuk menjerumuskan orang tadi. Kita ini kan punya setan tuh, kita punya pendamping setan untuk apa? Menjerumuskan kita. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan bisa makan dia. Maka dia lemah. Otomatis malaikat yang kuat kita. Jadi begitu dia makan bismillahirrahmanirrahim, mau masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Maka maaf, orang-orang yang berhubungan
Jadi orang-orang yang maaf, orang-orang yang berhubungan daripada suami istri, berhubungan suami istri, terus dia tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka maaf, setan mengikut dia. Begitu perempuan tadi hamil, maka ada andil setan. Lihat. Sampai apa? Sampai nanti sulit mendidik. Nanti kalau kita begitu, anak saya ini luar biasa. Misal kalau sudah dewasa, dia suka maksiat. Anak kita suka berbuat dosa. Bisa jadi di waktu dulu orang tuanya berhubungan dengan ibunya, dengan istrinya, dia tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Kenapa? Tidak ada keberkahan nanti. Semua, makanya bilang apa? Kullu amri, kata Rasulullah, segala perkara yang penting, maka yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan menjadi tidak berkah. Anak tidak berkah, harta tidak berkah. Kita mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Kita dapat harta, hartanya menjadi harta yang berkah. Cukup, harta yang berkah itu apa? Harta yang cukup. Harta yang membawa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita akan bekerja masuk keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk bekerja, untuk menunaikan kewajiban saya, untuk membantu orang fakir, untuk membantu orang tua saya. Maka setiap langkah, setiap capeknya dia, keringat yang bercucuran, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pahala oleh Allah. Kenapa? Niatnya dia bagus. Baca bismillah dia. Maka akan mendapatkan daripada keberkahan. Begitu dapat gaji, gajinya berkah, cukup. Ada orang yang gajinya misal sebulan 20 juta, 30 juta, enggak cukup. Ada orang, kita lihat ya, orang yang hidupnya sederhana bisa haji. Ada orang yang betul-betul hidupnya sederhana tapi anaknya sukses, belajar, jadi ulama, dibiayai. Kenapa? Karena Allah berikan keberkahan hartanya. Bisa jadi karena dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun, penting betul-betul untuk selalu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita apapun ya, kita mau naik tangga, turun tangga, mau duduk, maka dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah. Dilatih Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan. Maka setiap kitab itu pasti kebanyakan diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi kitab, supaya apa kitabnya manfaat, supaya dibaca orang, supaya diamalkan. Jadi urusan dunia, urusan soal, apalagi urusan akhirat. Maka di waktu mau sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Qul a'udzu birabbin nas, supaya tidak ada was-was dalam sholatnya dia. Apalagi Bismillah ini termasuk daripada surah Fatihah. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah orang yang membaca Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah menurut mazhabnya Imam Syafi'i, tapi mazhab lain boleh. Jadi sangat pentingnya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Segala apapun dibiasakan. Untuk apa? Untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Allah lafzul jalalah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan menyayang. Apa bedanya? Ar-Rahman, sifat rahmannya Allah itu kasih sayangnya Allah kepada semua, walaupun makhluk yang kafir. Makhluk yang kafir, apalagi yang muslim. Contoh di dunia, banyak orang-orang kafir, tapi mereka mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan, tetap dia mendapatkan makan, minum, nikmat luar biasa. Ini rahmannya Allah, bukan dikhususkan kepada muslim saja, bukan dikhususkan kepada mukmin saja. Berarti apa? Ini lebih menjangkau kemanapun. Lihat ya, rahmannya Allah bahkan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah, tidak menyembah kepada Allah, kafir,
Bahkan mungkin nggak percaya sama Allah Ta'ala, tidak yakin kepada Tuhan, tidak yakin adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu pun tetap Allah berikan. Ini namanya rahmannya Allah. Yang Muslim juga, yang Muslim maksiat, yang mukmin tetap mendapatkan nikmat. Muslim yang maksiat, dia dapat nikmat nggak? Dapat. Dia dapat makan. Orang kafir saja dapat nikmat, apalagi orang Muslim yang maksiat. Ini apa? Ini menunjukkan apa? Rahmannya Allah. Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada orang Muslim yang bermaksiat ataupun kepada orang kafir, tetap mendapatkan nikmatnya Allah, rahman. Nikmatnya di mana? Di dunia. Nikmatnya di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk siapa? Untuk orang mukmin saja. Kenapa? Rahim ini nikmatnya di akhirat, bukan di dunia dia. Berarti orang-orang yang kafir, dia cuma dapat nikmat di dunia saja. Kalau dia tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya dia kafir, maka dia cuma dapat nikmat di dunia saja. Tapi kalau orang mukmin, nikmatnya dunia sampai akhirat dia. Jadi rahim lebih dikhususkan kasih sayangnya Allah untuk di akhirat kepada siapa? Kepada orang mukmin. Ya, luar biasa. Jadi dalam bahasa Arab itu Ar-Rahman, kalau kita artikan kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya? Tidak ada bedanya, sulit kita bedakan, sama-sama. Tapi di sini makna Rahman itu seperti itu. Nikmat Allah berikan nikmat kepada orang Muslim yang maksiat dan kepada orang kafir, walau cuma di dunia saja. Tapi di akhirat tidak. Rahimnya Allah khusus untuk orang mukmin. Kenapa? Itu sampai mendapatkan daripada di nikmatnya kepada sampai di akhirat. Maka dari situ sangat penting untuk selalu membiasakan daripada nikmat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diceritakan ada seorang istri yang salehah, selalu apa yang dilakukan baca Bismillahirrahmanirrahim, selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai istrinya orang fasik, istrinya nggak senang. Apa kamu ini? Sedikit-sedikit Bismillah. Apa kamu? Apa gunanya? Lihat, ini seorang wanita salehah mendapatkan istri yang fasik, mendapat suami yang fasik. Apa kamu gunanya baca Bismillah? Ya untuk dijaga. Satu saat dia naruh perhiasannya di lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat sama suaminya. Apa gunanya? Supaya dijaga. Suaminya kecewa karena nggak senang, lihat ya. Seharusnya seorang suami itu kan senang kalau punya istri yang taat. Ini enggak, karena kefasikannya dia, karena dia ahli maksiat, dia ambil perhiasannya dibuang di sungai sama dia. Sudah selesai lama, itu tidak lama kemudian istrinya mencari, mana perhiasan? Dia bilang, kenapa kamu cari apa? Kata suaminya. Saya cari perhiasan. Dia bilang, ada, enggak ada. Loh, katanya Bismillah katanya menjaga. Mana Bismillah menjaga? Apa tidak terjaga? Mana katanya Bismillahirrahmanirrahim terjaga tuh mana, kata dia. Sudah sampai tidak lama kemudian sudah kami masak. Dia pergi ke pasar, makan, beli sayuran semuanya, beli ikan dia. Sudah masak, dia siap semua kan, sampai di rumah dimasak, dipotong semua sayurannya semua, ikannya dibelah. Ternyata ada perhiasannya ada di sini. Suami membuang perhiasan di sungai, sama ikan dimakan. Sama ikan dimakan, diambil oleh nelayan, dijual di pasar. Dibeli oleh si istri tadi kembali. Nah, ini lihat kata dia. Alhamdulillah. Baru si suami kaget. Luar biasa penjagaan. Jangan dianggap hal yang sepele daripada itu semua. Sudah belum? Sudah ada? Program lagi. Maka dari situ menunjukkan bahwa sangat luar berkahnya daripada luar biasa. Orang kalau sudah pakai baca Bismillah, anak mau berangkat dipegang kepalanya Bismillahirrahmanirrahim, sering mendoakan anak agar apa? Agar anaknya menjadi anak yang berkah.
Nah, jadi kok seakan-akan kan baca bismillahirrahmanirrahim kan mudah, mudah. Tapi kadang-kadang orang itu sulit untuk istiqomah, sulit dia istiqomah. Jadi mulai sekarang kita mau makan. Kalau kita lupa bagaimana? Makan, tengah-tengah makan lupa kita. Loh, tadi saya belum baca bismillah. Baca bismillah awalihi wa akhirihi. Jadi jangan baca bismillah kalau makan. Kalau sebelum makan kan baca bismillahirrahmanirrahim. Terus lupa kita. Begitu dapat 2 suapan baru ingat tuh. Saya tadi belum baca bismillahirrahmanirrahim, kata ulama, baca bismillahi awalihi wa akhirihi. Maka setan yang sudah makan 2 suap dia muntahkan langsung. Sampai kata ulama, kalau misal makan jangan baca bismillah dulu. Setengah-tengah baru baca bismillahirrahmanirrahim supaya setan muntah dia. Ya takutnya apa? Makanannya enak lupa kita nanti. Nah, akhirnya sudah baca sudah lebih amannya baca bismillahirrahmanirrahim aja mulai awal agar apa? Agar betul-betul kita terselamatkan daripada setan tidak mengikuti daripada apa yang kita makan. Minum juga gitu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim baca agar betul-betul kita dalam ketaatan kepada Allah istiqamah ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zayyina ibrahim wa akrimna bittaqwa wa jamna amrukum nabiy wa nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya sudah salat jamaah tadi ya. Orang musafir itu boleh jamaah, ada diskon. Kalau orang musafir itu ada diskon jamaahnya. Jadi